Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya marilah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingat kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, diberikan sehat walafiat dan lain-lain. Selanjutnya salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena dengan beliau insya Allah kita terbebas dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan tausiah, yaitu tentang jasmani dan rohani dari segi metafisika Islam. Yang dimaksud adalah meta dibalik fisika alam nyata, berarti dibalik alam nyata, garis miring goib, jasmani dan rohani dari segi goib. Goib sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera atau alat apapun, baik mikroskop maupun teleskop. Di dalam buku yang dikeluarkan oleh yaitu Masjid Institut Teknologi Bandung Salman, ITB sana, judul buku itu tersebut adalah Mekanisme Teknologi Riset Islam. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa manusia itu ada unsur jasmani dan rohani. Jasmani membutuhkan makanan, rohani juga membutuhkan makanan. Jasmani membutuhkan minuman, rohani pun juga membutuhkan minuman. Jasmani membutuhkan pakaian, rohani pun juga membutuhkan pakaian. Jasmani membutuhkan kebersihan, rohani juga membutuhkan kebersihan. Jasmani membutuhkan energi, rohani pun juga membutuhkan energi. Baik. Di dalam ajaran Islam sangat banyak menjelaskan tentang kegaiban. Antara lain dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yaitu satu, percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat, bukan mengerjakan, mendirikan dengan cara dan rukun, dengan ilmu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendermakan sebagian harta di jalan Allah. Jadi yang pertama tadi, percaya kepada yang gaib. Contoh Allah. Allah itu maha gaib, bukan gaib tapi maha gaib. Nah, kita wajib percaya. Malaikat gaib, jin gaib, iblis, setan gaib, surga, neraka gaib, roh pun gaib. Oleh karenanya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW sangat banyak menerangkan tentang kegaiban. Jasmani membutuhkan makanan. Apabila tidak makan, maka jelas akan lapar dan akan mati. Demikian juga rohani membutuhkan yaitu makanan. Apa makanan rohani? Makanan rohani adalah santapan-santapan rohani, ceramah-ceramah agama, tausiah, mau'izatul hasanah dan lain-lain. Baik di radio, di televisi, pengajian umum, pengajian rutin, kuliah subuh, para ustadz, para kiai memberikan pengajian, harus kita dengarkan. Sebab itu merupakan yaitu makanan. Kalau orang tidak diberi rohaninya, tidak diberi makanan rohani, jelas akan mati. Ya, enggak mempan tutur. Sudah tidak percaya kepada hal-hal gaib seperti hari kiamat, takdir, surga neraka, sudah tidak ada kepercayaan seperti itu kalau tidak mendengarkan ceramah-ceramah. Jadi jasmani membutuhkan makanan, rohani pun membutuhkan makanan, yaitu pengajian-pengajian. Sangat disayangkan apabila seseorang atau para murid-murid siswa itu kurang senang terhadap agama, pengajian-pengajian kurang senang. Ini sangat disayangkan karena rohaninya, makanannya tidak ada. Justru jasmaninya yang banyak, makanannya sampai satu hari 5 kali, 4 kali. Tetapi rohani harus lebih banyak daripada jasmani, sehingga menjadi orang yang baik. Ad-dinu wa nasihatun, agama adalah nasihat-nasihat, dinasihati. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan gitu yang menjulang sana,
Nah, itu dipaprasi supaya tidak liar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jasmani membutuhkan minuman. Apabila tidak diberikan minuman, jelas akan haus dan akhirnya mati. Demikian juga rohani membutuhkan minuman. Minumannya apa rohani? Yaitu dijelaskan dalam buku tersebut adalah zikir kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Ini kata Allah, sebanyak-banyak zikir, sebanyak-banyak ingat kepada Allah. Pada waktu pagi, wasabbihu bukratan wa asila, sore, malam, berbaring, duduk, tidur, harus ingat pada Allah. Sertakan Allah. Allah sangat, Allah tempat bergantung. Jadi konekkan Allah dalam diri kita kemana-mana. Mau pergi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, inna rabbil ghafurur rahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillah alamin, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Zikir kepada Allah. Kalangan marifat zikirnya itu Allah. Kalau syariat masih la ilaha illallah, orang tambah banyak zikirnya, satu hari 10.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang membiasakan zikir kepada Allah, niscaya nanti pada waktu menghadap kepada Allah, sakaratul maut, pasti menyebut nama Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah berzikir, jangan harap bisa menyebut nama Allah. Naudzubillah dzalik. Pasti matinya sulh khotimah. Naudzubillah. Makanya kata Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Para ahli ma'rifat zikirnya Allah. Wala dzikrullahi akbar. Zikirnya yang paling besar itu Allah. Allah, 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 Allah. Setiap detakan jantung ini. Allah, Allah. Makanya kita bawa tasbih. Tasbih itu singkatan tuntas kabeh. Artinya apabila kita menghadapi problematika hidup, permasalahan apa saja, sertakan Allah dengan zikir. Kalau sudah notok, artinya sudah tidak ada jalan keluar, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau salat Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Boleh sebanyak-banyak zikir kepada Allah. Orang yang membiasakan zikir kepada Allah dalam kondisi tidur pun pasti menyebut nama Allah, Allah. Mari kita bawa tasbih di mana-mana. Kalau kita tidak membawa tasbih, maka kadang-kadang kita lupa. Ada yang mengatakan pakai tangan, boleh saja. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah bicara dengan orang, sudah tidak zikir kepada Allah. Setan ya, setan itu supaya kita lupa untuk mengingat Allah. Ya, zikir kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, sucikan nama Allah, bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji nama Allah, wastaghfir, dengan mohon ampun, dengan istighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi astagfirullah sebanyak-banyaknya. Ingin punya anak, baca istighfar 2000, ingin dikabulkan oleh Allah 10.000 dan lain-lain. Bahkan habis subuh bacalah, ringan diucapkan, berat dalam amal timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim, astagfirullah. Ini. Jadi sebelum subuh boleh itu astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim, astagfirullah. 100 saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Atau ya Hana, ya Mana, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, 100. Sholawat juga gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Terserah kita apa. Zikirlah kepada Allah. Kehilangan sesuatu, minta kepada Allah. Zikir kepada Allah. Ya hadi idini, ya hadi ya siroki ya. Ini zikir itu minuman rohani. Semuanya berzikir kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan berzikir, ikan berzikir, air berzikir, bahkan pohon pun sudah diteliti. Pohon itu diambil kulitnya, dimasukkan kabel, dimasukkan ke laptop, komputer, di situ ada garis-garis gini, seperti apa ya, ini ada gempa gitu. Demikian juga air diteliti oleh orang Jepang, akhirnya masuk Islam.
jadi bergambar kristal gitu ya. Subhanallah. Bahkan Allah berfirman di dalam juz-juz yang terakhir, bisa dilihat nanti juz 28, 29 ini, coba lihat surat apa, Al-Hasr, surat apa itu, Al-Jumu'ah, depannya mesti Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah, telah bertasbih kepada Allah apa-apa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, apa-apa yang di langit maupun di bumi ini bertasbih. Kilat petir berzikir kepada Allah, ikan-ikan di laut berzikir kepada Allah. Bahkan Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan itu juga berzikir kepada Allah, karena Nabi Yunus tidak memakan beberapa hari, tidak ada daya dan upaya, maksudnya tidak ada daya apapun. Di situ ikan-ikan berzikir. Akhirnya Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Akhirnya malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, Nabiku Yunus mensucikan namaku, itu keluarkanlah agar ikan itu mengeluarkan nabiku dari perut ikan paus atau keluar. Andai kata tidak berzikir, kata Allah, niscaya dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Makanya boleh kita berzikir Allah, subhanallah, astagfirullah, Allah, la ilaha illallah, terserah. Ini yang ketiga, jasmani membutuhkan pakaian. Rohani pun juga membutuhkan pakaian. Jasmani tidak diberi pakaian seperti orang gila. Rohani pakaiannya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seperti apa? Masuk assalamualaikum, itu ya, akhlak yang baik itu. Malu sebagian daripada iman. Al-haya, malu berjudi, malu bermaksiat, malu minuman keras, malu mencuri dan lain-lain. Ini jadi akhlak itu banyak. Malu korupsi, malu ini. Jadi akhlak yang baik banyak, seperti kita bersalaman dengan bapak ibu guru, dengan orang tua. Ini akhlak. Ini ya, akhlak. Masuk assalamualaikum, mencium tangan bapak ibu guru, orang tua, akhlak. Jangan sampai kita bertemu dengan orang tua tidak mencium tangannya, dengan bapak ibu guru tidak mencium tangannya, supaya dapat barokah. Ini. Yang keempat, jasmani membutuhkan yaitu ini, kebersihan. Mandi kita 2 kali, yaitu pagi sama sore, kadang-kadang ada yang siang. Rohani harus lebih banyak daripada jasmani. Apa mandinya rohani? Adalah sholat 5 waktu. Begitu kita punya dosa, dihapus subuh sampai ke duhur kita punya dosa, dihapus ke duhur sampai asar punya dosa, dihapus ke asar ke maghrib, dihapus ke maghrib dan seterusnya, dihapus, akhirnya bersih. Nah, disitulah ya, bersih. Nah, di hari akhirat yang pertama kali, mahal Senin, yang ditanyai adalah sholat. Makanya kita tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Subuh, kesiangan, alasan, kerinan, ini jangan sampai ditinggalkan, tidak sholat. Tetap kita sholat, yaitu sholat fardu sebagai rakaat ini mustaqbil kiblati qada'an lillahi ta'ala. Karena ada cerita, yaitu di zaman Nabi ada orang mau menyembelih ontanya lari, tidak mau. Onta ini lari ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu, dibuka, Rasulullah kaget, mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Jamal, bahasa Arabnya onta itu Jamal. Ada apa kamu? Ya Rasulullah, tadi saya mau disembelih. Bukannya saya tidak mau disembelih, karena orang yang mau menyembelih saya itu tidak sholat isya sekampung, bahkan dia juga tidak sholat. Akhirnya orangnya datang, diberitahu. Di situ akhirnya mau berjanji sholat isya. Tetap kita kalau keringan atau kesiangan atau kelupaan, kata Nabi, hendaklah kita tetap menggantinya, namanya qadha. Sholat fardu sebagai rakaat ini mustaqbil qada'an lillahi ta'ala. Ini jasmani. Yang terakhir adalah jasmani membutuhkan energi. Rohani juga membutuhkan energi. Energinya adalah sedekah. Makanya kalau kita ingin kaya, ingin banyak rezeki, jangan lupa kita sedekah tiap hari dalam keadaan lapang maupun sempit. Bisaroi wa doroi. Bukan dalam keadaan lapang saja punya uang, tapi tidak punya uang pun kita juga harus memberi. Kalau tidak bisa memberi, ya katakan dengan kata-kata yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dicontohkan Sayyidina Ali. Pernah suatu hari Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu istri dari Sayyidina Ali, minta delima, Mas, belikan delima Bu Mas, ya, 2 delima. Karena sakit dibelikan. Tapi di tengah-tengah pasar itu ada orang yang belum makan. Pak, berikan Pak, saya Pak belum makan. Akhirnya delima itu diberikan, dimakan.
Tapi Sayyidina Ali tetap yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah berfirman man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1 dibalas oleh Allah 10. Akhirnya Allah memanggil malaikat Jibril untuk memberikan delima sebanyak 10. Diberikan pada Rasulullah. Rasulullah memanggil sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan pada Sayyidina Ali. Diambil 1. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Ali, katanya Allah dibalas 10. Mana ini yang 1 untuk saya? Makanya Mu'azzin WR Supratma Wakil Rudolsman mengarang lagu Indonesia Raya untuk pembangunan Indonesia seutuhnya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu untuk membangun manusia seutuhnya hendaklah bangunlah jiwanya, rohaninya bang. Sehingga apa nanti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang bersih, ayo masuk ke dalam surgaku yang penuh dengan keridhaanku dan kenikmatan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat masalah bidini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe sebagai jariah Anda karena ini mengandung dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.